Gunung Gelis menjadi sejarah besar barometer kehancuran 9 naga yang tak berbekas. Ilmu P4 Pancasila, MKGR-NKRI jadi barometer perjuangan Sofyan Djim Mamesah, tokoh inspiratif dan patriotik, narasumber sekaligus korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum. Bogor, Indonesia, tanggal 23 Januari tahun 2025. Sejak 2015 silam, sejarah mencatat perjuangan yang dilakukan oleh Sofyan Djim Mamesah bersama-sama dengan petani-petani penggarap, APH Bersih, Ikatan Notaris Indonesia, para tokoh dan pemuka agama dalam mengungkap kezaliman yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum, yaitu PT Berdasi, PT Bayangan, tidak berizin selama 24 tahun dan diperkirakan negara telah dirugikan kurang lebih 3 triliun. PT Sumarekon Tbk KJA, Kampung Quran Beri Tornado, dan PT Properti Abal-Abal lainnya di wilayah 4 desa di Kabupaten Bogor. PT Properti Abal-Abal yang telah membangun rumah-rumah mewah bersurat aspal, kamuflase dan bodong. Dibangun di atas tanah-tanah milik warga yang belum pernah PT membayar ganti kerugiannya atau dibebaskan. Sofyan Djim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis dan 46 hektar di Pasir Angin, 65 hektar di Golf milik ahli waris 4 bersaudara dari Bapak Niko F. Mamesah. Dari 12 sertifikat, 4 ada dipegang oleh anak almarhum mantan pejabat dan 8 ada dipegang oleh oknum pengacara PT KAA KJA Sumarekon Rudi Yahya Koprol Bambu Biadab. Oknum pelaku tindak kejahatan komplotan penipuan 378 bersama Raul, Evelyn sama-sama residivis penipuan dan Stephen residivis bandar narkoba. Serta ratusan hektar sah tanah masih milik warga masyarakat 4 desa. Niko F. Mamesah, Sofyan Djim Mamesah pemilik sah tanah murni berdasarkan kepemilikan warkah tahun 1972 sampai 73. Girik tahun 1972 sampai 73, IPDA pajak, gambar plottingan dan pengukuran BPN, blokiran BPN 2018 dilanjutkan dan rekomendasi dari Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI dan melalui cross-check Badan Hukum Negara menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah masih sah terdaftar milik Niko F. Mamesah, Sofyan Djim Mamesah dan tanah-tanah petani penggarap di 4 desa, sekitar 100 KK yang masih terdaftar sah sebagai pemiliknya. Berjalan 10 tahun Sofyan Djim Mamesah berjuang tanpa pamrih, mengorbankan harta benda hingga nyawa pun dikorbankan untuk perjuangannya merebut hak tanahnya, juga tanah-tanah warga 4 desa lainnya dari mafia tanah, mafia hukum 9 Naga Muljadi Budiman. Sofyan Djim Mamesah narasumber sekaligus korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum, ikhlas berjuang tidak berharap balasan dari lubuk hati sanubari karena membela rakyat Indonesia. Baginya jasa, pangkat dan jabatan adalah egois, karena untuk perjuangan yang harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas, terlebih semua perjuangan untuk NKRI harga mati. Sofyan Djim Mamesah adalah tokoh inspiratif P4 Pancasila, berjiwa patriotik dan nasionalis. Mantan Wakil Koordinator MKGR era 86-89, seorang anak bangsa yang berjiwa sosial tinggi untuk NKRI, baginya NKRI adalah harga mati dan merah putih adalah denyut jantungnya. Dan alhamdulillah di tahun 2024 keberhasilan dari perjuangan bersamanya tersebut satu persatu oknum pelaku mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman 9 Naga sudah masuk bui. Dan kini 9 Naga tinggallah sejarah. 9 Naga Muljadi Budiman, PT Sumarekon Tbk KJA dan PT Abal-Abal lainnya kini hanya tinggal kenangan karena semua Tbk dan nasabah se-Indonesia hingga nasabah mancanegara sudah tidak percaya lagi dengan PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman 9 Naga. Banyaknya nasabah yang menuntut uang tanam sahamnya dikembalikan utuh. Dan Tbk telah menjual sahamnya kepada PT lain. Rumah-rumah mewah yang sudah dibangun tanpa bersurat jelas telah dihancurkan semua oleh nasabah-nasabah yang kadung tertipu. Dan saat ini PT Sumarekon Tbk KJA telah berubah menjadi PT milik keluarga Nagaria.
Dan jika ada orang-orang yang didatangi mengakui dari PT Sumarekon Tbk KJA ingin melakukan pembayaran pembebasan tanah-tanah, itu adalah alibi-alibi penipuan 378. Segera laporkan ke APH terdekat. Karena saat ini PT Sumarekon Tbk KJA telah berubah menjadi PT milik keluarga Nagaria kembali ke awal semula. Bukan lagi milik PT KAA KJA Sumarekon milik Muljadi Budiman 9 Naga, Agung Budiman aktor intelektualnya, karena mereka tidak punya uang, dan kini tengah menjadi buronan warga 4 desa dan nasabah-nasabah. Itu adalah bentuk tipuan yang sengaja diciptakan. Hati-hati, cepat laporkan kepada APH terdekat agar segera diborgol. Kini tanah-tanah yang dahulu diklaim PT abal-abal berhasil direbut kembali, dan kini telah digarap kembali oleh pemilik sahnya berdasarkan hak kepemilikan tanah warga di 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis. Dan saat ini seluruh petani-petani penggarap telah kembali menggarap pacul tanah-tanahnya, alhamdulillah, walaupun belum mencapai 100% tanah-tanah kembali kepada warga. Dan di akhir 2024 Sofyan Jim Mamesah telah memberikan seluruh tanah-tanah miliknya kepada NKRI melalui yuridis administrasi. Tinggal menunggu hari dan waktu eksekusi, dan hal tersebut akan juga dilakukan oleh semua warga pemilik tanah-tanah. Warga akan menyusul, kini sedang dalam proses. Dan pesan dari Sofyan Jim Mamesah untuk semua pelaku dan oknum berbaju ASN yang bekerja sama dengan mafia tanah, mafia hukum, untuk secepatnya insyaf dan bertaubat. Jangan lagi berbuat kejahatan, memakan hak orang lain, karena memakan harta yang bukan miliknya berarti harta haram. Dan lalu diberikan kepada keluarga, anak, cucu, istri dan seluruh keluarga lainnya, sama saja memberikan makan uang haram. Uang kutukan, uang iblis dimakan setan, hasil kejahatan, dan sudah tentu Allah murka hal keji tersebut. Karena setiap kejahatan itu tidak akan ada yang abadi, di mana karma atas dosa yang telah dilakukan nantinya akan menerima azab kelak. Tabur tuai itu berlaku hingga akhir hayat. Sesuai sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan pedoman hukum P4, MKGR NKRI. Sofyan Jim Mamesah melanjutkan, karena jiwa, raga, harta dan nyawa telah saya serahkan kepada NKRI. Dan peringatan keras kepada siapa-siapa yang berani ingin merusak kedaulatan NKRI dan melecehkan NKRI akan berhadapan dengan hukum NKRI di negara Indonesia Merah Putih. 9 Naga Muljadi Budiman bersama dengan herder bayaran dan para anteknya adalah perusak kedaulatan NKRI. Ini bukan cerita fiktif berdasarkan fakta A1 serta data yang saya dapat di lapangan. Bahwasanya 9 Naga Muljadi Budiman adalah aktor intelektual kejahatan mafia tanah, mafia hukum, yang telah dilakukan selama puluhan tahun di wilayah 4 desa dan lainnya. 9 Naga Muljadi Budiman mengklaim dirinya dikelilingi oknum, yaitu backing petinggi-petinggi negeri, yang sebenarnya bukan pejabat tapi perusak NKRI. Muljadi Budiman merasa arogan, bebas melakukan apapun tanpa merasa bersalah. Dan tegas kami menyatakan bahwa kami tidak takut kepada pemecah belah rakyat Indonesia, oknum pejabat yang telah merusak dan melecehkan NKRI, karena jiwa nasional kami terbakar untuk menjaga NKRI. 9 Naga melalui PT Bayangan Properti abal-abal yang dengan sengaja tidak membayar pajak negara. Berdasarkan fakta yang akurat, PT abal-abal tidak pernah membayar pajak langsung ke kantor pajak, melainkan membayar pajak melalui belakang, masuk ke dalam kantong pribadi oknum pejabat pajak. Jelas adanya kong kali kong, uang setan dimakan iblis. Banyaknya tanah-tanah milik sah warga beralih kepemilikan ke PT penggarap berdasi. Keterlibatan oknum pejabat ASN turut membantu memfasilitasi 9 Naga melakukan kesewenang-wenangan kepada seluruh warga pemilik tanah-tanah. Keterlibatan oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, dari mantan Bupati RY orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, mantan Bupati yang sudah 2 kali keluar masuk bui kasus korupsi. Pejabat bersama para anak buahnya, si penerima estafet kepada oknum Sekda Burhanuddin dan Eko, oknum staf Dispenda Kabupaten Bogor, dan 2 oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor dalam skenario 9 Naga Muljadi Budiman. 9 Naga Muljadi Budiman mampu mencetak,
menanam bibit kejahatan kepada para pemangku kebijakan serta pejabat di pemerintahan. 9 Naga Muljadi Budiman mampu merubah pejabat menjadi penjahat. 9 Naga Muljadi Budiman mampu merubah aparat menjadi keparat masuk angin. Keterlibatan oknum-oknum pejabat yang sepatutnya pejabat adalah barometernya pemerintah ini malah menjadi mitra perusak kedaulatan NKRI. 9 Naga Muljadi Budiman telah memutus mata rantai kedekatan rakyat dengan pemerintah. Muljadi Budiman banyak menciptakan settingan dan skenario busuk sebagai sarana adu domba rakyat dengan pemerintah. Yang sepatutnya pemerintah menjadi contoh baik, pelindung rakyat malah disulap Muljadi Budiman agar bertikai dengan rakyatnya sendiri. Dan akhirnya di 2025, doa anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, petani-petani penggarap, warga paguyuban korban 4 desa telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti 9 naga dan para herder yang terbukti menzolimi warga 4 desa, satu persatu menemui azabnya. Sindikat mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman 9 naga kini sudah tidak mendapatkan tempatnya lagi di daratan Gunung Gelis karena keberadaan 9 naga Muljadi Budiman dan kroni-kroninya sudah hancur lebur tak berbentuk di titik satelit barometer Gunung Gelis. Sofyan Jim Mamesah, pemegang kunci kontak Pandora, pengungkap semua kezoliman yang dilakukan oleh Muljadi Budiman 9 naga. Dan bersama-sama warga 4 desa menetapkan akan menjadikan Gunung Gelis sebagai barometer dan motivasi dari perlawanan perjuangan anak-anak bangsa rakyat Indonesia merebut kembali hak atas tanah-tanah dari waris turun-temurun kami. Dan seperti peristiwa di pertengahan tahun 2024 di Gunung Gelis, muncul pengusaha-pengusaha besar yang berniat untuk menyewa tanah-tanah di Gunung Gelis dengan batas waktu selama masa pemerintahan Prabowo Subianto. Ternyata setelah mereka mengetahui dari hasil investigasi dan cross-check pada Kanwil ATR BPN Bandung sampai di Kementerian ATR BPN menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut masih milik atas nama Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah, dan beberapa nama warga pemilik sahnya. Jelas fakta adanya, melalui bukti pembayaran pajak negara selama ini tercatat masih atas nama para pemilik sah tanah-tanah. Jadi bagaimana mungkin PT Properti abal-abal berani mengklaim tanah-tanah tersebut? Jikalaupun PT Properti abal-abal memiliki data, terbukti itu adalah settingan dan alibi-alibi PT abal-abal untuk melakukan tindakan preventif mencari aman 9 naga Muljadi Budiman. PT Properti abal-abal telah menipu ratusan nasabah. Setelah surat-surat semuanya adalah karya dari hasil kerja sama PT Properti abal-abal dengan oknum pejabat Pemkab Bogor di Jalan Pramuka lalu disahkan oknum agraria. 9 naga mencaplok tanah-tanah rakyat dan hasilnya mereka bawa kembali ke negara asalnya. Negara kita Indonesia mereka hina, harga diri pemerintah juga telah mereka lecehkan, marwah birokrasi ikut dibuat runyam, sudah cukup. Harga diri bangsa diinjak-injak, kedaulatan NKRI dirusak hanya untuk sekedar mencari kekayaan saatnya kini merdeka. Merdeka dari jajahan 9 naga. Kita anak-anak bangsa rakyat Indonesia warga 4 desa telah menjadi saksi kehancuran 9 naga Muljadi Budiman dan semua pelaku-pelaku oknum-oknum yang ikut terlibat. Dan PT milik Muljadi Budiman salah satunya PT Sumarekon Tbk KJA terbukti saat ini sudah hancur dan sudah tidak berbentuk. Usir 9 naga dari bumi pertiwi Indonesia baik darat, laut ataupun udara. Ini NKRI tanah air Indonesia milik anak-anak bangsa rakyat Indonesia bukan milik 9 naga. Usir hingga ke Laut Pasifik atau Antartika, bangunlah negara 9 nagamu di sana, jangan di Indonesia. Dan kami meminta kepada pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memberikan ruang publik kepada seluruh PT abal-abal yang sudah terbukti terlibat dengan 9 naga Muljadi Budiman. Tangkap dan adili semua oknum-oknum yang terlibat 9 naga, yang telah mencoreng citra ASN dan merusak birokrasi. Tangkap, adili dan miskinkan. Sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto yang telah berhasil membuktikan dalam program 100 hari kerjanya. Banyaknya oknum-oknum ASN dan pelaku-pelaku pengusaha di Indonesia yang tertangkap KPK.
Keberhasilan program 100 hari kerja telah dibuktikan di berbagai bidang. Kerja cepat, kerja nyata Presiden Prabowo Subianto banyak mendapatkan apresiasi dan dukungan dari seluruh warga Indonesia hingga mancanegara. Jangan lagi ada kembali peristiwa suram, sudahi semua kekejian 9 naga sampai di sini. Cukup Gunung Gelis yang menjadi barometer kebangkitan anak-anak bangsa melawan angkara murka 9 naga. Karena kami yakin pemerintah akan memberikan hal terbaik untuk anak bangsa rakyat Indonesia, seperti kata pepatah bijak yang menyatakan akan muncul pelangi setelah badai. Kami seluruh anak-anak bangsa rakyat Indonesia warga paguyuban korban 4 desa, mengucapkan terima kasih serta doa terbaik teruntuk seluruh jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Presiden RI Jenderal Prabowo Subianto atas semua dedikasinya, perhatian serta motivasinya kepada kami seluruh korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman 9 naga dan kroninya. Semoga seluruh rakyat Indonesia damai, aman dan sejahtera, dan biang kerok dari semua aksi tindak kejahatan 9 naga Muljadi Budiman diberikan kesadaran dan pemahaman tentang arti saling menghargai dan menghormati sesama saudara satu tanah air Indonesia. Pancasila dan UUD 45 serta isi butir-butir di dalamnya. Dan semoga kita semua rakyat Indonesia diberikan rahmat dan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia bersatu, Indonesia sejahtera, Indonesia merdeka. Pancasila abadi, MKGR di hati, NKRI harga mati. Merdeka untuk NKRI dan seluruh rakyat Indonesia.